Simpang Gadok ke arah Puncak Bogor macet. Kehijauan dan sejuknya udara di puncak membetot perhatian warga untuk pelesiran ke sini saat liburan panjang yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam 20 Agustus lalu. Siang itu, Polres Bogor mencatat ada 37 ribuan kendaraan roda 4 yang keluar dari pintu Ciawi. Mayoritas meluncur ke arah puncak. Belajar dari pengalaman libur 17 Agustusan, polisi mengerahkan 300 personil gabungan di kawasan puncak. Misinya menghindari kemacetan parah. Personil gabungan yang diturunkan melaksanakan tugas mereka, yaitu mengatur lalu lintas. Di antara mereka tidak ada yang secara khusus mendisiplinkan wisatawan yang melanggar protokol kesehatan terkait COVID-19. Di kawasan Kebun Teh Gunung Mas ini contohnya. Di sini tidak ada petugas yang mengimbau warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan tidak ada petunjuk yang berisi seruan dan imbauan kepada warga untuk selalu taat protokol kesehatan. Alhasil, banyak wisatawan yang dengan bebasnya jalan-jalan di Kebun Teh dan tanpa menggunakan masker. Pelindung muka yang sekarang dinilai menjadi alat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari kemungkinan terpapar virus corona. Eko Siswanto dan keluarga termasuk yang mengabaikan protokol kesehatan selama liburan di Kebun Teh. Warga Depok, Jawa Barat ini melepas masker karena tidak ada petugas yang berjaga di kawasan Kebun Teh. Karena tadi kan lagi foto-foto, jadi kita masker bawa. Memang kita nggak pakai karena pas lagi foto tadi bilang takut sih. Sebenarnya ya ada rasa takut ya, tetapi ya mau gimana lagi ya. Seperti Eko, Azka Honora juga abai tidak menggunakan masker. Warga Gandul Cinere Depok ini mengaku ingin menghirup udara puncak yang sejuk tanpa terhalang masker. Ya karena habis makan bakso gitu kan. Kita habis makan bakso kita buka ya kita belum ini. Lagi pula di sini kan udaranya enak, sejuk gitu kan. Dan ini Indri Sudarwati, wisatawan dari Jakarta. Sebuah provinsi yang hingga sekarang masih menyandang status zona merah COVID-19. Indri terlihat menggunakan masker selama liburan di puncak. Namun cara menggunakannya tidak benar karena tidak menutupi hidung dan mulutnya. Indri beralasan kebun teh yang ia datangi tidak terlalu ramai pengunjung. Tadi saya lihat ke sini, kayaknya nggak terlalu crowded nih, makanya saya turun, saya ajak keluarga, kita turun di sini ya, kita foto-foto di kebun teh. Karena saya lihat tadi nggak terlalu crowded juga. Setelah kejadian, Polres Bogor berjanji bakal meningkatkan pengawasan di kawasan wisata. Apalagi jika bukan untuk menekan pelanggaran protokol kesehatan. Ke depan akan kami koordinasikan kembali dengan Satpol PP barangkali untuk penertiban warga ataupun wisatawan di sekitar kawasan puncak. Jika di kawasan puncak Bogor tidak ada petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan, kondisi berbeda terlihat di kawasan wisata bersejarah Kota Tua Jakarta. Satpol PP wilayah Jakarta Barat terlihat berjaga-jaga di area Kali Besar Barat Kota Tua. Kawasan ini menjadi tujuan wisata karena museum dan Taman Fathahillah masih ditutup karena pandemi COVID-19. Jadi Satpol PP setiap hari melaksanakan penjagaan pengamanan dari kerumunan masyarakat dan operasi tertib masker. Tapi meskipun sudah ada petugas Satpol PP, masih ada saja warga yang bandel. Mereka masih terlihat berkerumun dan tidak tertib menggunakan masker. Dan itu kebanyakan
dari pengunjung luar daerah. Apabila kedapatan memakai masker tidak dengan benar akan kami tindak. Bu, saya lihat KTP-nya Bu. Ya, saya nggak pakai KTP. Dicatat dulu. Saya dokter tersangka pemakaian masker tidak sesuai. Itu kok Pak? Ibunya. Udah pakai, dari rumah juga udah pakai. Pas foto kita kan buka nih. Oh, dia ngomong nggak kedengeran, ya sudah. Aku milih nyapu aja. Kapok ya Bu? Kapok. Namun, berdasarkan pemantauan tim Indad, Satpol PP hanya menindak wisatawan yang tidak menggunakan masker. Sementara pedagang yang abai melepas maskernya didiamkan saja. Pelanggaran protokol kesehatan lain seperti berkumpul juga tidak mendapat teguran atau tindakan dari petugas. Kurang disiplinnya warga dalam menjalankan protokol kesehatan ini menjadi sorotan Satgas Penanganan COVID-19. Sebagian masyarakat sudah menerapkan protokol dengan baik, sebagian yang lain masih belum. Kedisiplinan itu penting, kedisiplinan masyarakat dan kedisiplinan dari penyelenggara aktivitas. Itu harus betul-betul ketat betul melaksanakan itu. Tapi, mengapa warga abai atau kurang disiplin menjalankan protokol kesehatan? Epidemiolog Universitas Padjadjaran Bandung Denny Kurniadi Sunjaya menduga ini terkait dengan sosialisasi yang tidak sampai kepada warga. Jadi ada perbedaan antara diseminasi informasi dan sosialisasi. Kita sudah melakukan sosialisasi kok. Apa bentuknya? Yaitu disampaikan lewat leaflet dan sebagainya. Itu baru bagian daripada diseminasi informasi. Kalau sosialisasi itu menjamin sampai orang itu memakai masker. Ada orang yang abai, ada orang yang tidak ingin, sebetulnya bisa dibuat menjadi ingin kalau ada regulasinya. Momen sama dengan kesempatan. Di pekan ketiga Agustus lalu, ada perayaan Tahun Baru Islam yang jatuh di hari Kamis. Ini liburan panjang karena keesokan harinya ditetapkan sebagai cuti bersama. Momen ini dimanfaatkan Ega untuk pulang kampung ke Tegal, Jawa Tengah. Moda transportasi yang ia pilih adalah kereta api. Mau liburan sekalian lah, nengok keluarga di kampung lah, kan udah lama, nah ini kan semenjak corona tuh. Zaman pembatasan di mana warga dilarang mudik sudah berlalu Juni lalu. Sekarang pendatang seperti Ega bisa mudik asalkan menaati protokol kesehatan. Kitanya juga lah antisipasi lah, jadi pakai masker lah. Walaupun nggak disuruh atau apa, tetap kita antisipasi dari diri sendiri lah. Namanya anak kecil susah pakai masker, udah dinaikkan nanti turunkan lagi. Fahruri juga memanfaatkan libur panjang untuk menjenguk orang tuanya di Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk melindungi diri, Fahruri dan keluarga menggunakan masker dan face shield. Terlebih lagi menurutnya PT KAI juga melakukan prosedur ketat terhadap calon penumpang sebelum melakukan perjalanan dengan kereta. Ketika masuk ditanya, kemudian sudah punya kelengkapan tiket, kemudian hasil tes rapid, diperiksa dokumen, kemudian suhu. Pada 19 dan 20 Agustus lalu, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat ada 12.300-an penumpang kereta yang meninggalkan DKI Jakarta. Ini 2 kali lipat dari jumlah penumpang di akhir pekan di masa pandemi. Stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan volume penumpang jika dibandingkan dengan akhir pekan normal di masa Covid. Seperti 2 minggu sebelumnya. Jadi kemarin tuh hari Rabu itu volume penumpang tertinggi untuk akhir pekan ini sekitar 7.800 seperti itu. Nah, kalau memang akhir pekan biasanya itu hanya berkisar di kisaran 4.000 penumpang untuk Gambir dan Pasar Senen. Sekitar 3 jam, tim Indad memantau stasiun Gambir yang bertetangga dengan Balai Kota Jakarta pada 20 Agustus lalu. Saat itu ada 5 perjalanan kereta api yang berangkat dari stasiun Gambir. Di sini, calon penumpang tertib menerapkan protokol kesehatan. Mereka patuh menjaga jarak dan menggunakan masker.
Untuk sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan masker dan juga gerakan upaya pencegahan COVID seperti 3M gitu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu kita lakukan dalam bentuk materi edukasi baik itu audio ataupun visual. Kemudian juga kita memasang signage untuk penjagaan jarak. Nah, kalau mereka misalnya ternyata memang tidak membawa masker atau tidak mau menggunakan masker, ya yang pasti tidak akan diperkenankan untuk beraktivitas di area stasiun. Pertanyaannya, mengapa warga yang berada di stasiun kereta lebih patuh dibandingkan warga yang berwisata di kawasan seperti Puncak dan Kota Tua? Menurut sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirutomo, mayoritas warga menerapkan protokol kesehatan karena takut dengan petugas, bukan berasal dari diri sendiri. Persoalannya, apakah masyarakat tadi, yang tadi saya bilang ada 3 tingkat kan, takut, malu, atau sadar. Nah, kalau masih pada tingkat malu, ya sudah. Pasti mereka begini, misalnya nih, wah saya masuk daerah banyak polisi, saya pakai. Begitu lewat dari daerah banyak polisi, sudah dia buka itu. Begitu kan. Nah, sama, malu juga gitu. Wah, saya di sini malu dong. Tapi setelah itu saya nggak malu lagi, ya udah saya buka. Tapi kalau orang sadar, nggak mungkin dia begitu. Ahli epidemiologi Universitas Padjadjaran Bandung pernah meneliti respons masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Ada 1.465 responden mahasiswa yang diteliti. Satu aspeknya menyangkut perilaku proteksi diri di masa pandemi. Ketika bulan April, itu banyak orang pakai masker, ya, jadi memproteksi diri, ya, antara 60-80% orang memproteksi diri, ya. Berarti ada sekitar 20-40% orang tidak memproteksi diri. Itu cukup tinggi ya. Mengapa mereka tidak pakai masker misalnya ya? Atau tidak cuci tangan atau tetap masih berkerumun? Karena tidak ada keinginan untuk itu. Keinginan untuk mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaan berikutnya lagi, mengapa tidak ingin? Nah, ada banyak hal ya. Yang pertama contohnya adalah dia tidak berpengetahuan, iliterasi. Dan literasi untuk kesehatan ini tidak saja terjadi pada orang-orang yang pendidikannya rendah, tapi juga bisa pada pendidikan yang tinggi. Tidak tahu, oh harus pakai masker ya. Respons warga terhadap protokol kesehatan juga diperhatikan Satgas Penanganan COVID-19. Ketua Satgas, Doni Munardo menegaskan, sebenarnya 95% warga mengetahui arti pentingnya protokol kesehatan, tapi tingkat kepatuhannya masih di bawah 50%. Mengapa mereka masih abai, kalau dibilang abai gitu ya? Sebenarnya mereka juga pengen melakukannya, tapi itu kan perlu kebiasaan. Kebiasaan itu nggak bisa langsung drastis, itu perlu proses waktu. Seberapa cepat ya, seberapa cepat kita semua punya kesadaran yang sama. Selain itu, ada juga yang masih merasa, enggak, penyakit ini enggak ada, itu kenanya orang lain, itu kan masih ada. Ini konspirasi dan seterusnya, masih ada di masyarakat seperti itu. Padahal datanya sudah jelas, korbannya ada di mana-mana. Mengabaikan protokol kesehatan di saat vaksin penangkal virus belum ditemukan dan diproduksi massal, rentan penularan COVID-19. Seberapa berbahaya? Contohnya perkantoran. Yang kami turun di sana bahwa protokolnya sudah jalan baik. Nah, tetapi pada saat jam istirahat, pada saat makan siang bersama, terasa begini, makan bareng dengan sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Nah, sehingga pada saat makan bersama, duduk bersama, terus apa yang dilakukan kalau makan? Tentu membuka masker, duduk berhadapan-hadapan dekat. Setelah makan ada yang merokok dan sebagainya. Disitulah yang terjadi penularan. Untuk berdekatan, teman seruangan, lupa bahwa teman kita itu belum tentu negatif, meskipun sehat-sehat saja, disitulah yang terjadi. Di awal Maret, saat kasus positif COVID-19 pertama kali ditemukan di negeri kita, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan masker tidak perlu digunakan oleh orang yang sehat. Masker hanya digunakan untuk mereka yang sakit saja. Sebulan berselang, pemerintah merevisinya. Pemerintah menyerukan agar warga yang sehat menggunakan masker kain untuk menekan penularan COVID-19. Ini senada dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO menganjurkan masker kain atau masker non-medis digunakan oleh orang sehat sebagai upaya menurunkan kemungkinan risiko penularan dari orang yang terinfeksi. Jadi, bukan sekadar digunakan sebagai penutup muka seperti Ksatria Zoro di film. WHO menyatakan ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih masker kain. Tapi WHO buru-buru memberi tambahan. Menurutnya, masker saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap COVID-19. Ada 2M lainnya yang harus diperhatikan, yakni mencuci tangan dan menjaga jarak fisik atau social distancing. Satpol PP Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat beraksi melaksanakan operasi tertib masker. Di masa PSBB dengan embel-embel transisi ini, Pemprov DKI Jakarta menugaskan Satpol PP untuk mengawasi dan memberi sanksi pada pelanggar protokol kesehatan. Tim Indep mengikuti kegiatan Satpol PP pada 22 Agustus lalu. Saat itu, mereka mengawasi kawasan Pasar Tanah Abang. Operasi tertib masker pun dimulai pukul 7 pagi. Selama 2 jam operasi, ada 27 warga yang tertangkap basah tidak menggunakan masker. Targetnya banyak, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara naik motor, bahkan ada pedagang. Zakir adalah salah seorang warga yang kepergok tidak menggunakan masker. Saat itu, Zakir akan meluncur ke tempat kerjanya di Tamrin City. Wabah corona hampir 6 bulanan menerjang Jakarta. Logikanya, warga tahu manfaat menggunakan masker. Zakir malah mengaku ketinggalan maskernya di rumah. Akibat kelalaiannya, Zakir harus menerima sanksi. Warga yang satu ini memang menggunakan masker, tapi tidak menggunakan masker dengan benar karena hanya menutupi bagian mulutnya. Saya pakai masker, tapi nggak sesuai dengan tempatnya. Kalau pakai masker harus tadi saya sanksi sosial nyapu jalanan. Tadi saya pakai masker cuma nggak di tempat yang betul, di atas hidung gitu, saya di bawah hidung. Kalau bicara tentang kenapa sih kok masyarakat masih banyak yang tidak patuh? Satu, karena masalah komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE. Ini tidak, menurut saya belum tuntas. Pemerintah masih tidak maksimal. Masih di hari yang sama, kami mendatangi titik razia lain, yakni di kawasan permukiman Jalan Kebon Kacang 1, Jakarta Pusat. Selama 2,5 jam memantau, petugas menemukan 30 orang yang tidak memakai masker. Salah satunya Juswendi. Ia mengaku tidak memakai masker karena buru-buru keluar rumah. Sebetulnya saya baru kali ini nggak pakai masker. Saya selalu pakai masker karena buru-buru. Tidak seperti Zakir dan Rudi, warga yang satu ini memilih mengeluarkan isi dompetnya, alias membayar denda sebesar Rp250.000. Kan pilihannya cuma 2, ya pilih salah satu aja. Sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan, ada 2 jenis sanksi kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Wabil khusus kepada mereka yang tidak menggunakan masker di masa pandemi. Pertama, sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit. Dan kedua, sanksi administratif berupa denda Rp250.000. Di pos pemantauan razia masker Kebon Kacang 1, dari 30 pelanggar, 28 diantaranya memilih sanksi kerja sosial. Kebanyakan untuk sanksi sosial ya, karena mereka yaitu saya katakan kembali, mereka tidak sanggup dengan pembayaran dengan keberatan lah dengan Rp250.000 itu. Tapi yang tertulis di aturan beda dengan penerapan di lapangan. Berdasarkan pemantauan tim Indep, sanksi sosial yang diberikan saat operasi tertib masker tidak lebih dari 10 menit. Entahlah, apakah sanksi tadi dapat menerbitkan efek jera atau tidak.
Ancaman sanksi telah termaktub dalam peraturan gubernur. Dan bahaya wabah COVID-19 setiap hari diberitakan di layar-layar televisi. Tapi masih saja banyak warga yang melanggar. Hingga 24 Agustus, Pemprov DKI Jakarta mengantongi uang denda hampir 3,6 miliar rupiah. Mayoritas denda berasal dari warga yang bandel tidak menggunakan masker. Pada 19 Agustus lalu, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru. Kali ini, provinsi yang dipiloti Anies Baswedan menerapkan sanksi progresif kepada warga yang tidak memakai masker. Sanksinya tidak main-main, bisa mencapai 1 juta rupiah atau setara dengan 240 menit sanksi sosial jika melakukan pelanggaran berulang hingga 3 kali. Namun, sepekan setelah aturan tadi terbit, Pemprov DKI belum menerapkannya di lapangan. Alasannya, sistemnya belum siap. Ada sistem yang akan mencatat, menghitung seorang itu kalau melanggar sudah berapa kali. Kalau melanggarnya sampai berkali-kali itu dendanya bisa sampai 1 juta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menegaskan, sanksi yang diterapkan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga atas pentingnya protokol kesehatan. Yang kita inginkan adalah semua individu atau semua keluarga mempunyai atau menjadi pengawas bagi dirinya masing-masing. Atau kalau bahasa saya, bahwa ayo kita menjadi agen perubahan, tumbuh kesadaran bahwa kita memakai masker karena kita ingin sehat. Saat ini, Dinas Kesehatan sedang merumuskan program kampanye protokol kesehatan. Misinya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Tapi sudah membagikan, di mana dikoordinasikan oleh tim dari BPBD, menyiapkan 22 juta masker. Kalau penduduk Jakarta 10.800.000, artinya setiap individu menerima 2 masker. Terkait dengan kampanye protokol kesehatan, epidemiolog Denny Kurniadi Sunjaya dari Universitas Padjadjaran Bandung menggarisbawahi sejumlah hal berikut. Sekarang yang sangat berperanan adalah pemerintah kabupaten kota. Pemerintah pusat akan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya untuk antar provinsi, ya lintas provinsi. Strategi sosialisasi, strategi kampanye itu sangat tergantung sekali kabupaten kotanya dan karakter masyarakatnya. Sementara, sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirutomo menyoroti soal strategi komunikasi, penyampaian informasi, dan edukasi pemerintah yang dinilainya belum tepat sasaran. Kampanye itu kan artinya secara besar-besaran, tetapi kalau hanya menyangkut menambah Satpol PP atau menambah apa untuk menangkapi orang di jalan, cuman seperti itu aja, berarti kampanyenya ini baru bergerak pada bidang yang tadi membuat rasa takut. Kita evaluasi, kalau kampanye itu walaupun ini dari presiden, tapi tidak menyangkut, tidak menyentuh rasa bersalah, ya sama aja, cuma namanya aja kampanye. Jakarta sedang perang melawan COVID-19. Indonesia juga begitu. Dunia pun belum terbebas dari pandemi yang mencekam warga bumi ini. Pemerintah telah dan sedang melakukan peran dan fungsinya. Tapi dalam perang melawan corona yang berdurasi panjang ini, warga negara juga harus mengambil peran aktif. Disiplin menjalankan protokol kesehatan meliputi 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk urusan super penting ini, warga tidak boleh ciluk bah. Ya, karena warga bumi tidak sedang main-main menghadapi virus corona.